Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Hakikat kubra ketiga, hakikatun kabirah yang ketiga, setelah bicara tentang ketuhanan dan ibadah, maka bicara siapa pelaku ibadah. Siapa pelaku ibadah? Yaitu hakikat manusia. Hari ini kita akan bicara tentang hakikatul insan. Hakikatul insan bukan masalah kecil, masalah yang sangat besar. Karena dari pandangan tentang hakikat manusia bisa diselewengkan agama. Jadi agama bisa diselewengkan dengan memahami hakikat manusia. Ibadah juga bisa diselewengkan. Dengan bukti teori Darwin sampai sekarang masih diajarkan tanpa kritik, seakan-akan suatu yang benar. Dalam filsafat dikatakan oleh Sigmund Freud ya, dan Darwin. Apa Sigmund Freud mengatakan apa? Darwin mengatakan manusia itu keturunan kera. Artinya apa kalau manusia keturunan kera? Apa dampak yang dicari oleh orang kafir Yahudi? Darwin itu orang Yahudi, memunculkan teori evolusi. Targetnya apa? Apa target teori evolusi? Gimana? Jauh dari keagamaan. Lebih ininya lagi, spesifiknya lagi. Kenapa jauh dari keagamaan? Kalau manusia evolusi, maka manusia nggak ada yang mencipta. Jadi itu akan menghilangkan keyakinan terhadap Allah sebagai pencipta manusia. Yang kedua apa? Bahayanya teori evolusi. Ada yang tahu? Apa bahaya teori evolusi? Apa? Apa bahayanya? Yang sekarang sudah ada. Apa bahayanya? Tahu? Menimbulkan materialistik. Jadi menghilangkan transendental, maka melahirkan materialistik. Jadi semua akan dihitung dengan materi. Jadi menghilangkan semua yang gaib. Pastilah kemudian ibadah juga hilang. Diperparah oleh Sigmund Freud yang mengatakan manusia itu libido. Maka larinya adalah materialistik untuk seksual.
Di budaya mengagungkan, mensucikan seksual liar. Ini yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Ini gara-gara apa? Kehilangan pemahaman tentang hakikat manusia yang benar. Dalam Islam, apa itu manusia? Manusia bukan hayawanun natiq. Kalau di filsafat linsan hayawanun natiq. Manusia itu binatang yang bisa bicara. Kalau binatang bisa bicara ya babagha. Burung gagak tua itu ya bicara juga dia. Ngomong juga kan? Masa itu manusia? Nah, manusia itu kita simpulkan dari berbagai ayat dan hadis seperti ini. Makhlukun mukawwanun minal jasadi war ruh mukarramun kok malah nggak muncul ya. Makhlukun mukawwanun minal jasadi war ruh mukarramun mukhayyarun mas'ulun mukallafun bil ibadah musyarrafun bil khilafah. Jadi manusia itu makhluk pertama. Kalau makhluk berarti apa? Kalau makhluk berarti apa? Ada khaliknya. Kalau makhluk maka harus kenal khaliknya. Dia bertanggung jawab kepada khaliknya. Kalau makhluk maka harus beriman dengan khalik. Yang kedua, mukawwanun minal jasadi war ruh. Mukawwanun minal jasadi war ruh. Terbentuk, tersusun dari jasad dan ruh. Jadi manusia itu ada casingnya dan ada intinya. Casingnya itu adalah fisik. Ya. Ya, jadi casing, ada casing. Ya, udah gini aja deh. Ada casing. Casing tanpa isi gimana? Anda dikasih HP tapi casingnya aja. Nggak ada apa-apanya. Bodinya saja. Mobil ada bodinya tapi nggak ada mesinnya. Ya memang mesin saja tanpa bodi nggak bisa jalan. Harus ada casingnya. Tapi casing bukan utama. Casing bisa diganti-ganti. Maka kita memperhatikan dua-duanya, casing dan isinya. Penampilan penting juga sih. Tetapi inti daripada penampilan ruh. Di sana ada jasad dan di sana ada ruh. Dua-duanya perlu diperhatikan. Mukarramun mukhayyarun. Manusia itu dimuliakan dan diberikan opsi, bukan musayyar saja. Ya mukarramun mukhayyarun.
Jadi manusia itu bukan dipaksa, tapi suruh milih. Mukarramun, terhormat, dimuliakan. Mukhayyarun, diberikan opsi. Mas'ulun, dimintai pertanggungan jawab, karena dia melakukan segala sesuatu atas dasar opsi. Jadi manusia nggak dipaksa. Kalau kita dipaksa, dimintai pertanggungan tidak bisa. Tapi kita diberikan kebebasan. Diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Mukallafun bil ibadah, ditugasi untuk ibadah. Musyarrafun bil khilafah, dan dimuliakan dengan khilafah. Ini manusia. Yang nolak khilafah berarti nolak manusia. Manusia itu semuanya sebagai khalifah. Jadi yang nggak mau khalifah gimana? Yang nggak mau khalifah berarti bukan manusia, karena menolak kemuliaan. Oke, sekarang kita rinci satu persatu hakikat ini. Makhluk. Ayat-ayat aja saya tampilkan. Ayat-ayat tentang penciptaan manusia atau manusia adalah makhluk yang dicipta sangat banyak. Coba dalam surat Al-Baqarah ada nggak? Manusia dicipta, ada nggak? Surat Al-Baqarah penciptaan manusia ada nggak? Coba ayatnya yang mana? Surat Al-Baqarah. Ini saya ambilkan surat Al-Mu'min, tapi surat Al-Baqarah ada. Di mana? Menjadikan. Tapi yang ciptakan di mana? Yang cepat gitu loh, ngapal Quran kok mengeluarkan ayat sulit itu gimana? Di awal surat. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Rinci. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan keturunannya saripati tanah siapa? Nabi Adam. Kemudian kami jadikan dari saripati anak itu manusia dari nutfah. Nutfah yang disimpan fi qararin makin, rahim. Tempat penyimpanan yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami menjadikan nutfah menjadi darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah.
Kami ciptakan dari darah menjadi daging. Fa khalaqnal mudghata idhama, dan kami ciptakan dari daging menjadi tulang. Fa kasawnal idhama lahma, dan kami bungkus kami bungkus tulang dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian jadilah dia ciptaan yang lainnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah sebaik-baik mencipta. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian setelah itu kalian menjadi mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian setelah itu kalian pada hari kiamat dibangkitkan. Masalah kecil atau masalah besar? Masalah besar ketika kita dikatakan sebagai makhluk yang dicipta, maka sudah wajar kita itu objek. Objek apa? Diperintah, dilarang, di apa lagi? Disuruh, diatur, di apa lagi? Dimintai pertanggungan jawab, di apa lagi? Berikan opsi, diberikan rezeki. Objek, ditolong. Jadi tidak pantas kita menolak perintah Allah, karena kita makhluknya. Semua makhluk akan berutang budi dan akan taat siapa yang ngasih budi. Jadi orang Kristen itu dalam kristenisasi nggak usah nyuruh, tapi apa ngasih. Pokoknya kasih aja, terus minta apa, butuh apa dikasih terus. Lama-lama gimana? Lama-lama gimana? Ikut masuk. Lah kita itu harus kenal dengan pencipta kita yang memberikan kita segala-galanya. Ya. Jadi kalau orang Kristen mengkristenkan orang Islam gara-gara pemberian nggak seberapa, Indonesia ini diperbudak, dijajah oleh negeri lain gara-gara utang. Padahal utang itu nggak bantuan. Utang itu bantuan atau ngeprok? Utang dalam utang, dikasih utang, dikasih bantuan utang, itu sebetulnya menindas atau membantu? Menindas. Tapi kita lihat Indonesia gara-gara kasih utang, mereka datang di Indonesia ngasih utang. Cina ngasih 600 triliun, tapi syaratnya apa? Tenaga kerja dari mereka. Terus apa lagi? Bahan-bahan dari mereka. Apa yang untuk Indonesia? Tapi Indonesia mau karena dikasih utang. Sampai-sampai pandemi Corona, orang Indonesia datang dari luar negeri suruh karantina. Tapi tenaga kerja dari Cina tidak ada aturan apapun ke mereka. Jadi ketika kita merasa diciptakan oleh Allah, harus melahirkan, wajar dong kita diatur, diperintah, dilarang. Ya. Jadi pertama makhluk. Yang melahirkan konsekuensi apa? Kesadaran penuh. Ya Rob, saya utang budi. Bukan makanannya, keberadaan kita sendiri dari Allah. Makanan dari Allah, minuman dari Allah, nyawa dari Allah, semua dari Allah. Tunduklah kepada Allah. Kalau ada kesadaran enak, maka sholat subuh nggak usah diupiak-upiak. Ya. Yang kedua,
Tolong dicatat ya konsekuensinya ya. Yang kedua, manusia dari jasad dan roh. Kita semua itu ada jasadnya dan ada rohnya. Ya. Allah mengatakan, saya belum pernah lihat ini yang teman-teman kalian absen ini belum pernah ya. Ya nggak pernah absen. Kalau yang putri absen, tapi kalau ini nggak absen. Mereka datang nggak absen atau malah nggak ikut? Hah? Gimana? Mau lulus tanpa sekolah? Namanya lulus via corona. Lulus via corona. Lulus jalur corona. Baik, Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Manusia dari tanah ini. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sehingga ketika sudah kusempurnakan ciptaannya dan kutiupkan padanya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kepadanya. Manusia casingnya dari tanah. Jadi Allah menggenggam dari seluruh bumi. Allah menggenggam dari seluruh bumi saripati tanah. Kemudian dirangkai menjadi manusia. Kemudian dikeringkan kayak tembikar. Diketuk sol-sol. Jadi kalau tembikar casingnya itu kalau dipukul ada suara sol-sol, maka sol-sol hamaim. Setelah sempurna penciptaan rangkanya itu, nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan dari ruhku, bukan ruh Allah tapi ruh dari Allah. Baru sujudlah. Dari kapan malaikat sujud? Ketika selesai dan setelah ditiup ruh. Maka ruh itu yang pokok. Sebelum ditiup ruh, rangkanya Nabi Adam digeletakin di tanah. Terus malaikat suruh lihat, jin suruh lihat. Jin lihat Nabi Adam punya perut. Disitulah kelemahannya. Manusia kelemahannya di mana? Di perutnya, syahwatnya, dunianya. Dan ketika Allah meniupkan rohnya, faqa'u lahu sajidin. Sujudnya, ya, sujudnya malaikat kepada Adam karena rohnya
Roh itu kekal. Kita nggak pernah mati. Roh kita nggak akan pernah mati. Roh kita tidak pernah kenal mati kecuali dulunya nggak ada kemudian diadakan. Kapan adanya? Kapan roh manusia diciptakan? Ditiupkan 120 hari. Ditiupkan usia 120 hari jasad manusia, janin manusia. Tapi kapan diciptakan? Kapan diciptakan? Kok kayak domblong gitu. Kapan diciptakan? Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Jadi roh manusia itu diciptakan sejak zaman Nabi Adam. Dalilnya apa? Allah pernah mengeluarkan roh dari punggungnya Nabi Adam seluruh manusia sampai hari kiamat. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim min dzurriyyatihim. Ya. Jadi apa? Diambil dari punggungnya Nabi Adam seluruh roh manusia. Jadi kita itu sebenarnya udah lama banget. Tapi sebagai manusia ketika dicampur dengan jasad kita. Ala kulli halin, dari roh itulah malaikat sujud. Maka ketika nggak punya roh, rohnya hilang ya sudah. Oke, jadi manusia itu memiliki roh dan jasad. Roh punya nutrisi, jasad punya nutrisi. Apa nutrisinya jasad? Makan, nasi. Apa nutrisinya roh? Zikir, baca Quran, doa kepada Allah, ma'rifatullah. Itu nutrisinya. Dan fisik akan semangat ketika rohnya sehat. Maka kita harus apa? Memberikan nutrisi roh dan nutrisi jasad. Nutrisi roh makannya terus setiap menit. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harapkan santri putra yang ikut online yang jumlahnya cuma 3, Anda kasih komentar. Kalau enggak, maka saya anggap tidak lulus. Yang ketiga, manusia itu mukarramun. Karom itu aslinya apa? Dermawan. Kalau mukarram berarti didermawanin. Pemberian untuk memuliakan, itu takrim. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum
wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna, dan berkali-kali kami muliakan anak Adam. Karramna itu artinya berkali-kali. Diulang-ulang terus, kami telah memberikan kemuliaan anak Adam. Sebagaimana Allah berkali-kali memberikan nikmatnya kepada anak Adam. Maka harus diingat, disyukuri, dan dibuktikan dengan amal. Sungguh kami telah memuliakan berkali-kali kepada anak Adam. Kami bawa mereka fil barri wal bahr. Ini syarat kendaraan. Jadi Allah mengisyaratkan apa? Kami akan bawa mereka dengan apa yang kami ciptakan dengan kendaraan di lautan, di daratan maupun di udara. Jadi ayat ini inspirasi untuk bikin kendaraan. Kendaraan kapal. Nah, kapal itu udah ada sejak zaman dulu. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Sejak dulu kal a'lam, seperti gunung. Jadi kapal-kapal dulu itu tinggi-tinggi juga, seperti gunung. Jadi apa? Kami bawa mereka di lautan maupun di daratan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan rezeki mereka dari yang baik-baik. Dan Anda semuanya ingat ya, rezeki itu kalau baik. Kalau nggak baik, tidak mungkin akan jadi rezeki. Substansi rezeki itu apa? Manfaat, benar ya? Bisa saja duit makanan di tangan, tapi kalau bukan rezekinya, dia akan dapat siksaannya, tapi nggak bisa memanfaatkannya. Karena orang itu sekarang ini yang dicari adalah berapa besarnya, bukan berapa besar manfaatnya. Rezeki itu yang baik. Kalau yang nggak baik, tidak akan jadi rezeki. Maka kalau kalian nggak jujur, dapat nilai, bukan rezekinya nanti. Kalau bermanfaat. Ya, pekerjaan yang diambil dari hasil yang diambil dari haram, walaupun di tangan kita, tapi tidak akan berdaya, tidak akan ada manfaatnya. Jadi kami berikan rezeki yang baik-baik. Allah itu ingin yang baik-baik. Banyak nggak orang yang merasa puas sesuatu di tangannya padahal bukan rezekinya? Kebanyakan manusia banyak duitnya tapi nggak bisa manfaatkan. Wa faddalnahum ala katsirin, dan kami lebihkan, kami utamakan mereka atas kebanyakan mimman khalaqna tafdila, dari orang yang kami ciptakan sebenar-benar kelebihan. Jadi manusia itu mulia. Manusia sebagai manusia itu mulia sebetulnya. Maka kita harus memuliakan semua manusia dan tidak boleh menghinakan mereka kecuali karena mereka melakukan kehinaan. Kalau nggak boleh kita menghinakan. Lihat nih perkataan Umar bin Khattab yang di bawah mata apa? Ada yang bisa baca nggak? Mata dibaca-baca. Mata perhatikan nih. Ini kaidah. Kalau ada HAM yang paling HAM itu adalah kemerdekaan. HAM yang paling HAM adalah kemuliaan, kebebasan. Kapan kalian memperbudak manusia,
Kapan kalian memperbudak manusia? Ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka. Saya ingin tanya, siapa yang tahu kisah latar belakang omongan ini kapan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini adalah sebab keluarnya perkataan Baginda Umar karena apa? Ada seorang Kipti Kristen didolimi oleh anak gubernur. Anaknya Amr bin As di Mesir. Anaknya Amr bin As berlomba dengan orang Kipti. Dia kalah. Ketika kalah marah, mempersekusi, memukulnya dengan mengatakan ana ibnul amir. Saya anak gubernur. Orang Kipti nggak terima. Pergi menemui Baginda Umar. Oleh Umar bin Khattab diinterogasi. Ngaku benar. Maka kemudian Umar bin Khattab memberikan tongkat pada seorang Kipti ini untuk mukulin siapa? Anaknya Amr bin As. Kemudian setelah selesai beliau mengatakan, bagaimana kalian memperbudak manusia? Jangan, walaupun anak raja, anak amir gak boleh zalim. Apa salahnya penglomba kalah? Yang namanya perlombaan ya bisa kalah bisa menang. Bagaimana kalian memperbudak manusia walaupun kafir? Gak boleh kita perbudak. Walau padahal ibunya telah melahirkan sebagai orang merdeka. Maka apa? Dalam Islam itu di antara dosa yang sangat besar memperbudak orang merdeka. Ya, memperbudak orang merdeka. Maka tujuan syariat Islam memanusiakan manusia, mengantarkan insaniyatul insan sebagai makhluk yang mulia. Musakhkharun mukhayyarun. Ada dua ya, musakhkhar dan mukhayyar. Dia dari satu sisi ditundukkan, tapi sisi lain diberikan opsi. Manusia itu ditundukkan untuk ikut sunatullah. Manusia bisa melawan sunatullah atau tunduk? Kalau nggak makan lapar, itu karena Allah paksakan itu. Kalau kerja terus capek, itu sunatullah. Tapi apa yang dilakukannya diberikan opsi, kebebasan. Silahkan lakukan apa saja. Faman syaa'a falyukfur, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Tapi apa? Inna a'tadna. Jadi bukan asal dipersilakan kafir silakan kafir. Dia nggak bisa ngomong apa? Lo kan dipersilakan, udah aku kafir aja. Iya, tapi kan Allah mengatakan inna a'tadna lil kafirina naran ahata bihim suradiquha. Silakan kafir, tapi ingat, kalau Anda kafir, kami persiapkan siksaan buat kalian.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sudahkah datang kepada manusia suatu saat dari suatu masa dia bukan sesuatu yang disebut. 20 tahun yang lalu kalian gak disebutkan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami ciptakan manusia dari nutfah yang tercampur, nutfah bapak, nutfah ibu. Nabtali, kemudian diuji. Faj'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kemudian disuruh opsi. Inna hadainahu sabil. Kami tunjukkan dia ke jalan. Imma syakira wa imma kafur. Ada yang kafir, ada yang muslim, silahkan. Maka saya persilahkan kalian, silahkan pilih. Tapi Anda harus bertanggung jawab atas pilihan. Musakhkhar tapi apa? Mukhayyar tapi apa? Musakhkhar. Bisa dipahami? Berarti kalau Anda suruh milih kan punya kemampuan milih kan? Ya. Maka jangan nyalain orang ya. Nakal yang disalahin sama pondoknya. Salahin diri kita masing-masing. Betul? Jadilah orang yang bertanggung jawab. Sadar dalam pilihan Anda. Bertanggung jawab dalam pilihan Anda. Ya, jadi apa saja yang kalian lakukan haruslah bertanggung jawab. Jangan asal ya. Kayak partai Gelora. Ya, katanya mau bikin partai biar ngabisin PKS. Maka apa? Dukung mantunya Jokowi. Bobi. Nyanjung-nyanjung Bobi. Nyanjung-nyanjung Gibran. Lucu juga. Kita itu semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan. Benar nggak? Hah? Saya kasih peringatan kalian ya, nanti jangan ikut-ikut memecah belah umat Islam ya. Dengan bikin partai baru tapi sengaja untuk menghabisin partai lama. Indonesia sekarang ini umat Islam lemah banget dalam politik, benar nggak? Jadi kambing hitam terus. Dan malah temannya sendiri malah merusak. Gimana kira-kira? Nah, ini tahu. Ya. Kita itu harus mikirkan masak-masak apa yang kita lakukan. Ya. Untuk itu apa? Mas'ul. Dimintai pertanggungan jawab. Mas'ul yaitu dimintai pertanggungan jawab. Ditanya, waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka, tahan mereka. Sesungguhnya mereka dimintai pertanggungan jawab. Jadi kita itu akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum innahum mas'ulun.
tahan mereka, sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungan jawab. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalian sudah masuk umur usia dimintai pertanggungjawab belum? Sudah semua kan? Jadi termasuk kalau kalian itu lihat pondok ini jeleknya, kalian jelaskan jeleknya di mana, cara memperbaiki gimana, dan siap ikut memperbaiki, benar nggak? Kalian tahu jeleknya di mana pondok ini? Tahu jalan keluarnya? Tahu? Tahu. Siap untuk memperbaiki? Siap memperbaiki? Tanya kok, siap memperbaiki nggak? Dah, pokoknya kalian nggak boleh pergi kecuali memperbaiki dulu. Tidak boleh kuliah kecuali perbaiki dulu, bener nggak? Bertanggung jawab kan? Bener nggak? Tahu jelek bisa memperbaiki nggak perbaiki, itu namanya terlalu nggak? Terlalu nggak? Saya ingin tanya, kalian merasa memiliki pondok ini wajib atau sunnah? Wajib. Ini pondok semacam ini, kalian tahu jumlah kalian, jumlah teman-teman kalian punya pengaruh besar nggak dalam perbaikan di Indonesia? Sekarang kalau pondok tidak punya peran memperbaiki bangsa, siapa yang punya peran? Preman-preman. Benar nggak? Maka Anda dimintai pertanggungjawab itu nanti akhir kelak. Jadi kalau kalian tidak mau memperbaiki pondok ini, itu kira-kira nanti ditanya oleh Allah nggak? Ditanya nggak? Ditanya. Bayangkan aja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kelaparan. Beliau itu pernah kelaparan dong. Ketemu dengan, jadi pertama itu Abu Hurairah tanya, apa arti ayat ini, infak ini? Nggak tahu, Abu Bakar. Ketemu lagi dengan siapa? Nggak tahu. Ini ketemu dengan Rasul. Lapar ya? Iya Rasul, sama saya juga lapar. Jadi ternyata Abu Bakar nggak mau jawab karena nggak punya duit yang nanti diinfakkan kepada Abu Hurairah. Akhirnya datang kepada seorang sahabat, di sana diambilkan kurma, dikasihkan minum, kemudian disembelihkan kambing, anak kambing, disembelihkan. Setelah makan, inilah yang latus saluna yauma idzin anin nahim. Kira-kira kita lebih banyak atau Rasul lebih banyak nikmatnya makanan? Iya, untuk itu kita dimintai pertanggungjawab. Setiap nafas yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Apa? An Abi Barzah, Imam Tirmidzi, An Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umri fi ma'afna. Tidak akan bergeser kaki seseorang. Tidak akan bergeser kaki seseorang pada hari kiamat sehingga akan dimintai pertanggungjawab tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, tentang jasa. Dimintai tentang semuanya. Oke. Mukallafun bil ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita satu, ibadah. Wa umirtu an atlu al-Qur'an. Innama umirtu an a'buda
Rabb hadhil baldah. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Ini perintah. Ibadah yang seperti kemarin ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Musyarrafun bil khilafah. Nah, dimuliakan dengan khilafah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Dari sini Anda semuanya tahu isi pendidikan harus memanusiakan manusia. Bagaimana cara memanusiakan manusia dari keterangan tadi? Inilah manusia-manusia, dan tujuan pendidikan memanusiakan manusia dengan cara apa? Memuliakannya. Terus opsi, maksudnya kasih opsi aja gitu. Ngasih opsi aja gitu. Cukup. Udah kalian mau pulang atau nggak pulang, makan nggak makan, cukup gitu. Konsekuensi. Menjadikan anak didik yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Mandiri bertanggung jawab. Terus yang kuat rohaninya, kuat jasmaninya, cerdas, terampil, mulia, mengenal Allah. Ini jadi saya itu bikin filosofi pendidikan di Mabes berangkat dari sini. Maka kenapa hafalan Quran, tapi juga tadabbur, membacanya itu menjadi satu penting, karena itu adalah kunci daripada hati manusia. Akhlak, akidah, ibadah, begitu. Bisa dipahami? Mestinya seperti kalian semuanya. Waduh, ibadah itu impian. Paling bahagia kalau ketemu dengan sholat. Jadilah sholat penyejuk mataku. Paling seneng itu kalau suruh istidad. Istidad masih beban atau sudah kebutuhan? Ngapalin Quran jadi beban atau sudah jadi kebutuhan? Qiyamul lail jadi beban atau jadi kebutuhan? Nah, maka kemudian kalian melakukan itu semuanya. Saya sekarang ini dibebani juga ikut dalam Lijnah Nasional mencetak ulama, mencetak ahli syariah untuk seluruh Indonesia. Nah, saya bayangkan kalian, maksudnya kalian itu sudah bisa dari kader ulama. Jadi ulama, kader ulama, sudah punya semangat baca kitab, semangat bertanya. Maka kalian harus punya link terhadap semua alumni yang mau masih jadi santri, karena tidak ada mantan santri, itu nggak ada. Kemana saja Anda pergi, Anda tetap jadi santri di Ibnu Abbas kalau mau. Artinya diawasi, dibimbing, dikembangkan, ya enggak? Ingin kalian lulus sudah masuk ke grup atau bikin grup semua alumni. Alumni kita mungkin 1000 lebih ya. Ya. Kalau dari SMP 1000 lebih. Sudah banyak yang lulus, sudah banyak yang punya keluarga. Itu harus jadi grup. Grup isinya 2000, 3000 ada gitu.
Ya, kemudian kerjasama dalam kebaikan. Itu kalau kalian bangga dengan pondok kalian. Bangga nggak? Ya, inilah hakikat manusia yang akan mempengaruhi kurikulum pendidikan. Maka bicara tentang Darwin itu sudah dikeluarin dari pembicaraan kita udah. Kecuali untuk ngeritik ya. Maka ilmu-ilmu syariat, matematika, fisika, kimia semuanya ditempatkan pada posisi yang tepat ya. Tidak ditolak tapi diperbaiki. Nah, ini contohnya korelasi hakikat manusia dengan ekonomi. Ini contohnya saja ya. Ekonomi diciptakan sebagai sarana untuk manusia dalam mencapai tujuannya. Maka ekonomi tidak boleh jadi tujuan. Jadi saya katakan apa? Kalau kalian sekolah tujuannya apa? Tujuannya apa? Jangan jadi pegawai negeri. Jadi jangan pegawai. Kuliahnya di mana? ITB, jurusan teknik industri. Tujuannya apa? Jadi pegawai utama di perusahaan. Rendah banget, nginakan diri, bener nggak? Hah? Tujuan kuliah cuma apa? Jadi jomos. Jangan. Punya cita-cita itu punya perusahaan sendiri gitu loh. Saya cita-cita siapa? Punya perusahaan. Berapa yang saya kerjakan? 3.000 orang. Oh begitu baru. Hah? Ekonomi sebagai sarana bukan tujuan. Sarana membahagiakan orang, sarana ibadah kepada Allah. Ekonomi berfungsi sebagai sarana ibadah, maka mencarinya dan menyalurkannya harus bernilai ibadah. Ekonomi berfungsi sebagai sarana ibadah, maka mencarinya, mentasarrufkannya harus bernilai ibadah. Manusia sebagai khalifah yang mengatur ekonomi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Oke, saya kira begitu dan kita akan berbincang-bincang dengan masalah usul tarbiyah. Kalau nggak salah ini kemarin sampai sini ya. Ya kan? Potensi akal. Sudah kan? Kemudian langkah-langkah berpikir. Bentuk-bentuk berpikir. Kemudian macam-macam berpikir. Coba sekarang Anda berpikir ya ini Ibu Titin rumah Solo kapan mulazamah dibuka? Insya Allah tahun depan sudah kita buka Ibu, cuma untuk sementara di Solo dan kemudian nanti dilarikan ke Tawangmangu. Program spesial, ya program spesial Putri. Walaupun insya Allah kita juga punya rancangan
buka putih sini, tapi di Solo insya Allah kita akan buka mulazamah putra dan putri juga. Ya. Tanahnya sudah dan kita siap membangun insya Allah. Ya. Silakan nanti daftar aja. Oke, nah ini yang penting sekarang ini terjadi. Wah, ini terlalu berat nggak kira-kira? Terjadi pilihan presiden di Amerika antara Donald Trump dengan Joe Biden. Pertanyaannya, adakah konstelasi politik di Amerika berpengaruh dengan kita Indonesia? Kalau berpengaruh, bagaimana sikap kita yang tepat melihat hasil pemilu Amerika? Berpikir anak dudati, otokritik. Berpikirlah secara ilmiah. Berpikirlah secara tajdidi. Berpikirlah secara syamil dan jama'i dan sunani. Nah ini ya. Bisa nggak? Bisa nggak kita katakan saya ingin berpikir secara kolektif, secara inovatif, secara sunnani, logik dalam kasusnya apa yang harus kita sikapi terhadap hasil pemilu Amerika. Hari ini adalah tanggal 10 November. Adalah hari pahlawan. Maka nanti malam kita bicara tentang kepahlawanan santri. Ya. Terus siang ini kita akan bicara bincang-bincang ketemu dengan tokoh nasional, ya. Dan bersamaan itu pulanglah Habib Rizik Syihab Habibuna, Imam besar FPI, ya insyaallah. Yang ketika pulang dibully di mana-mana, padahal nggak jelas apa kesalahan beliau. Saya sebetulnya rencana awal mau berangkat saya. Mau jemput beliau, cuma ada acara di sini banyak itu, sudah nanti kita bertemu dengan beliau insya Allah di lain waktu. Kita ingin bertemu khusus. Ya, jadi beliau dengan saya sebetulnya sama. Jadi kita itu ada namanya Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia yang dilahirkan oleh Istimewa Ulama pertama, yang melahirkan 212 anggota, dipimpin oleh 8 komite kepemimpinan. Pemimpin utamanya adalah Habib Rizik Syihab yang kita sudah ketemu di Mekah. Jadi nanti kerjaan kita besar dalam masalah memperbaiki Indonesia. Beliau sudah melontarkan revolusi akhlak. Nah ini nggak tahu revolusi akhlak itu kayak apa yang beliau maksudkan. Yang jelas memang Indonesia perlu revolusi akhlak karena mentalnya sudah rusak, maka harus diperbaiki akhlaknya. Ya. Nah ini silakan kalian berpikir secara jama'i, secara tajdidi. Yang jelas kemungkinan kemenangan, kemungkinan besar kemenangan Joe Biden itu dikarenakan kaum muslimin banyak mendukung dia. Mungkin dikarenakan pernah mengucapkan insya Allah dalam perdebatannya dengan Donald Trump. Dan yang kedua apa? Ya dia ingin merangkul kaum muslimin, ya. Ingin merangkul kaum muslimin. Ya kita tidak boleh percaya begitu saja, tapi karena memang realitas sudah dia, ya mudah-mudahan hubungannya dengan umat Islam tidak seperti Donald Trump,
Mudah-mudahan bisa kaya. Walaupun juga belum ideal, nggak ada yang ideal, orang kafir nih. Siapa namanya? Obama ya. Ya, agak lunak dengan kaum muslimin. Mudah-mudahan. Nah ini Anda harus tahu ini. Menghadapi kayak begitu situasi demikian, termasuk bagaimana menyelamatkan Habib Rizik. Ini Masya Allah ribuan, ratusan ribu semuanya di bandara sana. Nah termasuk juga Anda berusaha untuk memiliki 4 pemikiran ya. Keindahan, etika, moral, ya kalau dengan masyarakat, komunikasi, maka etik, ya. Kalau dengan bangunan semacam ini, contohnya, saya ingin meluaskan masjid ini, tapi kemudian berpikir apakah diturunin, apakah harus diturunin? Katanya cukup dilebarkan nggak usah ditingkat, ke kanan, ke belakang, ke kiri, ya. Ini insya Allah sudah cukup besar itu, ya. Jadi mungkin ke sana gitu ya, tingkatkan, ya untuk tambah 300 orang ya, mudah-mudahan bisa kanan kiri. Maunya sih saya sebetulnya, nah ini pikiran kalian, bagaimana kalian punya pikiran? Maksudnya tengah gitu, jadi tingkat tapi tengah gitu, setinggi apa pintu itu ke sana gitu. Sana juga pintu sana untuk, nggak tahu nanti gimana ini, tapi ini sudah kita perintahkan ini. Ini kan berpikir estetika juga, etika juga, ya. Baik. Tanmiyah sedikit aja. Tanmiyah al-qudrat al-aqliyah. Ini praktek. Saya nggak bisa maksa kalian, tapi kalian yang terpancing dulu. Bagaimana supaya pikiran kita itu cerdas? Karena musyawarah itu penting banget. Dan tidak ada musyawarah kecuali ada pemikiran yang penting untuk kita sampaikan. Yaitu dengan cara 2 hal. Pengembangan kemampuan berpikir ada 2. Minta rekomendasi Solo. Solo tidak perlu ikut-ikutan. Karena apa? Kalau baju, ini saya ngomong ini. Kalau baju itu benar didukung oleh VX, Rudy VX, maka kemenangan bisa besar. Sehingga nggak perlu kita ikut-ikutan. Tapi kalau dia tidak didukung oleh baju dan dia memang boneka, maka nggak akan menang. Dari sinilah kita tidak mendukung dua-duanya. Cuma kalau bajunya menang lebih ringan dibandingkan menangnya Gibran itu kalau Solo. Kalau Klaten ya dukung yang memiliki catatan baik, artinya kemenangan besar. Nomor 2 itu dulu selisihnya dengan incumbent cuma 2%. Dan sudah diambil komitmennya untuk mengikuti kebenaran. Itu yang saya rekomendasikan. Ini karena minta ya, minta rekomendasi. Taib. Jadi yang pertama adalah tafa'ul ma'a anasiril qaunil qaim. Jadi interaktif dengan bumi. Bumi itu tidak mati begitu saja ya. Langit, matahari, rembulan, tumbuh-tumbuhan, interaktif. Bagaimana bisa memberdayakan itu semuanya? Berpikir, serius.
Kemudian tafaul ma'al ahdath al-jariyah. Interaksi dengan kejadian-kejadian yang terjadi, sikap Islami kayak apa? Makanya tadi katakan terhadap John Biden ini gimana? Oh, itu urusan Amerika, tapi kita cuma mengharap saja. Mudah-mudahan ya, utang budi yang diberikan oleh kaum muslimin di sana menjadikan dia lebih lunak terhadap kaum muslimin. Ya. Ya. Mudah-mudahan John Biden lebih lunak terhadap kaum muslimin. Walaupun nggak tahu, wallah alam gitu kan dia ngomongin John Biden itu, kata Biden itu kayak baba wazir gitu. Dia itu orang Yaman katanya gitu. Tapi yang jelas yang kedua siapa? Kamala Harris itu nama Arab itu. Ya. Wakilnya perempuan dari India. Ya mudah-mudahan dua-duanya punya apa? Asal muasal dari Islam. Kalaupun ya dia Yahudi kalapanya masih apa? Pengaruh Islamnya ada. Mudah-mudahan. Mudah di luar kemampuan kita kan. Ya. Kemudian perlu kita ketahui di sana itu ada senator dari Muslim. Ya. Dan banyak sekali tentara dari Islam. Yang cukup menarik kemarin tentara-tentara mantan tentara Afghanistan yang dari Amerika itu membuang medali-medalinya, nggak mau. Karena apa? Ternyata pemerintah telah menipu mereka, memerangi orang yang bersalah. Jadi apa? Kita harus ketika ada kejadian besar, apa yang harus kita lakukan secara Islami? Sekarang Habib Rizik pulang disambut ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan umat Islam. Apa ada sikap kita? Begitu. Maka semua yang kejadian di dunia Islam kita harus ikut, ya. Ikut mikirkan, ikut memiliki kontribusi positif pada mereka. Nah inilah, jadi kalau kalian sering berpikir terus, kemudian berpikirnya apa sikap positif yang harus kita lakukan untuk kebaikan Islam dan Muslimin, begitu caranya. Oke, mudah-mudahan bisa pahami. Paham? Ya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.